Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak Aris Mardika Sirait menegaskan, Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus seksual anak yang meningkat dalam rentang waktu 2019 sampai tahun 2021. Kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual menjadi salah satu fenomena tindak kejahatan pada akhir-akhir ini, terutama terjadi pada anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai risiko dan bahaya yang dihadapinya, dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain, terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Arti dari kekerasan seksual sendiri adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berikut ini adalah data tabel atau grafis jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun pada tahun sebelumnya. Mulai dari tahun 2011 sampai 2015, kasus kekerasan dari tahun ke tahun menaik, dan pada 2016 mulai turun kembali. Kekerasan seksual memiliki beberapa jenis yang berbeda, antara lain 1. Kekerasan seksual secara verbal, yaitu kekerasan seksual atau pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan. Yang kedua ada kekerasan seksual secara fisik atau langsung. Dan yang ketiga ada kekerasan seksual secara online, seperti melakukan kiriman pesan atau mengirimkan komentar yang tidak pantas, yang bisa menyinggung atau mengintimidasi seseorang. Perilaku kekerasan seksual bisa muncul karena faktor kombinasi. Ada beberapa faktor tumbuhnya perilaku kekerasan seksual pada seseorang. Yang pertama, ada faktor individu. Faktor individu berarti faktor yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kurangnya pengendalian diri, sikap apatis, dan kurangnya empati, dapat membuat seseorang lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal. Yang kedua ada faktor hubungan. Faktor yang muncul pada hubungan sosial seseorang, seperti pada keluarga atau teman. Contohnya seperti pergaulan dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dan hubungan orang tua anak yang buruk. Dengan adanya faktor dari kekerasan seksual, ada juga cara untuk mengatasi kekerasan seksual. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Yang kedua, hindari konsumsi konten berbahaya. Yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan yang keempat, mencari dukungan dari ahli kesehatan mental. Kesimpulan yang bisa diambil adalah masalah pelecehan seksual seakan tak ada habisnya, ditambah dengan segala pro kontra di dalamnya. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa dari korban pelecehan seksual telah ada yang sadar untuk datang ke psikolog, namun banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdeteksi karena korbannya terlanjur malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan harus menanggung bebannya sendiri. Faktor lain menyebabkan korban enggan untuk berkonsultasi adalah takut untuk mengungkapkan cerita pada orang asing, biaya, waktu, atau tempat yang jauh dari jangkauan. Masih banyak faktor yang membuat di Indonesia melakukan kekerasan seksual. Terima kasih.
Sekian konten video mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.